Ayo. Apa ini bro? Dragon yakin, aku benar-benar mengalami salah satu minggu terberat guys. Kita baru saja mendarat di salah satu tempat paling gila di dunia. Kita sudah punya lumba-lumba kita juga sudah punya masker di sini. Dan ya, kita sekarang ada di kota LA, California. Kita agak jauh dari pantai. Sebentar lagi kita akan mulai tantangan ini dengan beberapa pohon palem. Ya, ada beberapa mobil lewat dengan kencang di dekat kita. Beberapa orang benar-benar nyeleneh di sini, tapi tidak apa-apa. Rencana kita untuk hari ini, kita sebenarnya akan mengajak kalian melewati kota menuju pantai di Los Angeles ini untuk melihat apakah kita bisa memburu beberapa hewan liar yang gila. Kita akan bertemu dengan beberapa orang keren, para petualang, dan mereka akan mengajak kita keliling daerah mereka. Aku benar-benar tersesat di sini, di California City. Tapi kalian tahu, memang begini gaya kita. Dan kita akan membuat suasananya sebaik mungkin. Kami mengajak kalian semua ikut dalam satu lagi petualangan Offshore Tales yang liar di kota ini, bro. Ayo! Oke, sekarang rencana kita adalah kita harus pergi ke garis pantai. Aku berusaha supaya tidak tertabrak Tesla atau dirampok oleh tunawisma di jalanan LA ini. Kita perlu cari makan dan bertemu dengan sang legenda. Hey bro, kamu tahu pantainya di mana dari sini? Iya? Enggak, aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak. Oke, aku lagi cari pantai. Aku akan terus jalan saja. Mungkin pantainya kabur. Baiklah. Baiklah teman-teman, hari ini kita mengalami salah satu hari paling gila menjelajahi kota. Dan kami sudah bertemu dengan beberapa legenda sejati dari belahan bumi utara di sini. Kita bareng anak-anak ini. Perkenalkan diri kalian. Apa kabar? Halo, saya Shane. Dylan. Kita punya Shane dan kita punya Dylan. Mereka adalah kreator di sini, di Amerika. Jadi hari ini mereka akan ngajak kita keliling daerah mereka. Jadi ceritakan sedikit teman-teman, apa yang akan kita cari hari ini? Kita mau nyelam cari apa? Lobster berduri California. Itu saja yang saya incar. Tapi di sini juga banyak ikan halibut. Ada banyak makanan enak di sini. Jadi, Ya oke. gue nggak tahu lu bakal bertahan berapa lama, bro. Tapi tenang aja guys, gue emang gak pernah bertahan lama di apapun dalam hidup. Tapi hari ini gue bener-bener kurang perlengkapan. Gue cuma pakai wetsuit top 1 mm, biasanya ini yang gue pakai di Indonesia. Dan anak-anak ini pakai wetsuit 5 mm. Jadi, Ini ajang wetsuit 5 mm. iya, Baju selam yang harus kamu semprotkan ke tubuh dan kamu memakai 40 baju sekaligus. aku pakai celana pendek teman-teman, tapi kalian tahu itu sudah biasa buatku. Aku memang selalu datang tanpa persiapan. Tapi rencananya, semoga hari ini kita bisa dapat hewan-hewan keren. Kita mau cari lobster. Katanya, ada hutan rumput laut yang besar di luar sana. Beberapa teman sudah menunjukkan rekamannya ke aku, jadi aku nggak sabar buat langsung nyelam. Aku rasa bakal agak seram, sebenarnya aku agak takut. Ini salah satu tempat pertama aku menyelam. Dan aku selalu bermimpi pergi ke Bali atau ke Great Barrier Reef. Ini salah satu pengalaman menyelam yang paling unik yang bisa kamu dapatkan. Ini benar-benar hanya ada di California. Kita punya hutan rumput laut yang indah yang menjulang ke atas. Rasanya seperti di dunia Harry Potter, bro. Ya, baiklah. Ayo pergi, anak-anak sebentar lagi akan masuk ke kamar rahasia itu di luar sana. Ayo pergi. Kalian tahu, salah satu hal paling gila teman-teman adalah aku selalu bepergian dan selalu bertemu dengan para legenda yang melakukan hal yang persis sama seperti yang kita lakukan. Dan anak-anak di sini, mereka hampir melakukan segalanya. Mereka memanen makanan sendiri, mereka memasaknya dan menikmatinya. Dan itulah yang kita lakukan di sini di landscape California yang luar biasa ini. Kalian tadi sudah lihat, kita benar-benar mulai dari Hollywood dan mungkin hanya sekitar setengah jam sampai 1 jam. Sekarang kita benar-benar ada di garis pantai ini dan kita akan menyelam mencari lobster. Ini benar-benar gila. Oke, biasanya kalian tahu aku menyelam untuk mencari lobster tropis yang sangat berwarna-warni. Jadi, seperti apa sih lobster-lobster di sini hari ini? Hari ini kita punya lobster berduri merah. Ya. Jadi mereka mungkin tidak sebesar yang biasa kamu dapatkan, tapi kami menggunakan alat ini di sini, ukurannya sekitar 3/4 inci. Dan kamu tinggal letakkan di antara mata, lalu ukur dengan ekor atau badan dan kemudian matanya. Kalau ukurannya melebihi batas itu atau pas di tanda itu, berarti legal dan boleh diambil. Kalau tidak, harus dilepas lagi. Apa kita menangkapnya? Begitu caranya? Kita langsung ambil? Iya. Iya, benar. Kamu punya sarung tangan? Kita sedang berburu lobster. Ya, aku punya sarung tangan. Aku punya sesuatu. Begitu hari mulai gelap, kamu bikin mereka silau dengan lampu. Jadi mereka melihat ke arah cahaya, dan lalu kamu langsung mendekati mereka dari belakang. Jadi ini seperti kamu tahu, aku cuma punya satu lampu. Lalu aku harus ambil alatnya, tapi dia sudah mengarahkannya tepat ke aku. Jadi aku bisa langsung menangkapnya, lalu mengangkatnya. Aku benar-benar benci benda itu, bro. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana caranya. Begitulah caranya dilakukan. Orang ini punya segalanya dan aku cuma pakai celana pendek. Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Mendaki batu-batu ini,
berusaha agar tidak celaka. Bro, ini bener-bener kelihatan kayak kita sekelompok pasukan Navy SEAL. Seperti sedang menjalankan misi, seperti sekelompok Navy SEAL di bawah sana. Aku sudah keluar. Rasanya kayak kita akan dapatkan mereka lain kali, teman-teman. Kayak Call of Duty, seperti... Kita akan masuk. Anak-anak, maju, ayo pergi. Ayo keluar. Bro, semangat gue lagi tinggi banget sekarang. Kalian lihat sendiri tadi kita di luar. Kita bener-bener nyelam di rumput laut raksasa itu, kayak gue bahkan nggak tahu mau nyebutnya apa, kayak hutan besar. Rasanya bener-bener kayak adegan di Harry Potter, yang mereka turun ke bawah dan semua putri duyung itu narik-narik mereka. Gila banget. Anak-anak cowok bener-bener kayak unit operasi khusus di Call of Duty di sana. Keren banget. Baru aja nyelam di antara ladang rumput laut. Sekarang pencahayaannya gila banget. Bro, di mana lobster-lobsternya? Iya. Bukan sekarang. Aku pikir kita akan menunggu matahari terbenam dulu, lalu kembali ke sana. Ini apa? Kamu tahu itu apa? Ini agak menilap. Aku yakin ini bisa dimakan. Kelihatannya bisa dimakan. Aku pasti pernah makan yang lebih buruk. Itu pasti. Aku benar-benar pernah makan yang lebih buruk. Baiklah, kita akan biarkan saja tetap hidup. Ya, dia baik-baik saja. Dia ada di luar sana. Semua lobster, mereka bersembunyi di bawah celah-celah. Jadi, yang akan kita lakukan adalah menunggu matahari terbenam dan semoga mereka keluar, benar? Jauh lebih aktif di malam hari. Ya, Dan saat itulah mereka mudah sekali diambil dari dasar. kamu tinggal memetiknya langsung dari bawah. Mudah sekali menangkapnya. Oke, ya. Tapi sekarang semuanya lagi ngumpet di dalam celah. Jadi, Ya. untuk masuk ke sana sangat sulit. 100%. Kalian lihat sendiri saat menyelam. Aku mencoba menangkap mereka dan aku memegang antena mereka. Kalian pasti melihatnya. Dan antenanya benar-benar patah begitu saja dan akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Jadi kita tidak mau menyakiti mereka. Kami akan mencoba mengambil beberapa begitu mereka keluar di malam hari saat matahari sudah terbenam. Kalian bisa lihat matahari sudah turun, matahari sedang terbenam. Sekarang mulai gelap. Anak-anak, kami sedang bersiap-siap. Kami akan pergi dari sini. Kita setidaknya akan mendapatkan satu. Kita dapat satu, kita dapat yang gede. Ayo pergi. Tidak boleh mengecewakan. Kita dapat beberapa lobster. Baiklah, saatnya pakai wetsuit itu. Aku janji, aku nggak kedinginan sekarang. Aku nggak tahu gimana dia bisa melakukan ini. Enggak, aku bahkan nggak terlalu kedinginan. Di dalam sana benar-benar dingin. Ini tebalnya 5 mm. 5 mil wetsuit, board short, dan aku masih kedinginan. Aku masih kedinginan. Oh, halo? Enggak, aku masih kedinginan. Enggak. Ayo, sini.
yang kecil. Itu tadi anjing laut beneran di sini, bro. Kamu lihat satu. Iya, cuma itu. Itu akan sangat bagus. Apakah itu di sana? Di sana, bro. Teman-teman, itu benar-benar luar biasa di luar sana. Sekarang benar-benar sudah gelap, tapi kita tidak mendapatkan lobster yang kita inginkan. Kalian lihat tadi kita dapat beberapa yang kecil yang aku tangkap, tapi harus aku lepaskan. Jadi rencananya, tantangannya belum selesai. Kita akan mendapatkan salah satu lobster raksasa ini entah itu besok atau tahun depan. Saya tidak akan meninggalkan Amerika Serikat sampai saya mendapatkannya. Jadi saya rasa kita harus mencoba lagi, teman-teman. Jangan lupa kembali ke sana. Hore! Lihat ini sekarang, teman-teman. Ini hari kedua dan kalian bisa lihat di luar sana benar-benar seperti kota Gotham. Ada begitu banyak kabut di sekeliling. Aku bahkan tidak tahu, sial, aku sedang berjalan kemana. Tapi kalian tahu, kita tidak akan menyerah sampai kita mendapatkan lobster raksasa dari kota ini. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita sedang berjalan menyusuri garis pantai ini. Kita akan menyelam di beberapa lokasi baru sore ini. Dan semoga saja teman-teman kita bisa mendapatkan monster yang benar-benar besar. Kalian bisa lihat aku sudah membawa sirip selamku, aku juga bawa senapan panah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kita temukan di luar sana. Tapi semoga saja kita bisa dapatkan beberapa jenis makanan laut dan kita akan memasaknya di atas api nanti. Baiklah, ayo lanjutkan, ayo. Wow, oke, kita benar-benar harus menuruni tebing ini. Astaga bro, ini agak sedikit berbahaya, suasananya juga suram banget. Ini memang agak berbeda dari pulau-pulau tropis yang biasa aku datangi. Apalagi ini di kawasan kota, tapi di luar sana terlihat liar banget. Jadi di sini sering lewat beberapa hewan paling liar. Di sini ada anjing laut, macam-macam hiu aneh, juga lobster raksasa, dan beberapa ikan besar. Semoga saja hari ini kita bisa dapat yang seperti itu. Matahari mulai sedikit muncul, kita akan menyelam di sini. Nah, teman-teman, alasan aku mau ke sini adalah karena ada hutan kelp yang sangat besar. Kalian sudah lihat sedikit kemarin, tapi semua ikan dan lobster itu bersembunyi di dalam hutan kelp itu. Dan itu sebenarnya memberikan semacam perlindungan. Nah, di sini memang ada hiu putih besar, tapi kelp sebenarnya mencegah hiu-hiu putih besar itu mendekat ke pantai, karena mereka bisa terjebak di hutan kelp. Jadi semoga saja kita tidak bertemu dengan hiu putih besar dan kita bisa mendapatkan lobster besar. Itu rencananya. Kita akan segera bersiap teman-teman dan langsung masuk ke air itu. Hari kedua kita akan dapat monster. Ayo. Lihat wetsuit tua yang bau ini. Itu yang akan kita pakai sekarang. Benar-benar baunya seperti teripang. Kita sudah punya sarung tangan. Ini sebenarnya melindungi kita dari luka parah akibat lobster-lobster raksasa di luar sana. Kamu bisa lihat ada pelindung di sini. Itu karena lobster-lobster ini punya tanduk raksasa. Begitu kita menangkapnya, kita akan tunjukkan ke kalian. Tapi sekarang kita pakai dulu sarung tangannya. Semoga kita bisa masuk ke sana dan menangkap beberapa. Ayo, kita mulai. Aku lagi kewalahan.
Wah, ku bilang ya, di luar sana dingin banget, sampai burung ikut kedinginan. Tapi kita dapat beberapa ikan, sepertinya itu jenis ikan bass atau semacamnya. Lihat itu di sana, warnanya cukup indah. Teksturnya agak kasar, ada garis-garis di badannya. Kita bisa makan itu, tapi itu masih belum lobster raksasa yang kita cari. Tapi ini belum selesai. Kalian tahu kan, seperti kemarin, lobster biasanya keluar di malam hari. Jadi kita akan mencarinya nanti malam. Aku benar-benar gemetar, aku sangat kedinginan. Wow, kita sudah dapat beberapa ikan, sekarang kita hanya perlu mencari lobster. Kita akan pergi dari sini sekarang teman-teman. Kita sudah dapat ikan perch atau apapun itu. Dan yang akan kita lakukan adalah menunggu sampai malam tiba, lalu kita akan kembali dan pergi. Kita akan kembali dan kita akan mencari lobster raksasa. Aku masih bersemangat sih. Hutan kelp tadi itu loh. Rasanya seperti medan baru yang benar-benar berbeda. Ini benar-benar gila, kita sudah berhasil naik ke atas gunung ini. Lihat pemandangannya. Kita sedang menunggu matahari terbenam, lalu kita akan kembali ke sana. Saya kasih tahu kalian, lobster-lobster itu tidak aman. Malam ini saya akan bawa anjingnya, saya akan berburu. Ayo, pergi. Wuhu! Lihat ini sekarang teman-teman, kita punya dinding batu di sini. Dan kalian bisa lihat mataharinya mulai terbenam. Saya benar-benar kelihatan seperti anjing laut, dan pasti akan ada hiu di luar sana, itu sudah pasti. Kita ada di garis pantai yang gila ini. Saya sedang menunggu sampai malam supaya kita bisa berburu lobster raksasa. Kalian tahu, tantangan ini tidak akan berakhir sampai saya dapat yang monster. Tapi kita punya dinding batu besar di sini. Kalian bisa lihat tepat di belakang saya. Dan semoga di sanalah kita bisa mendapatkan beberapa lobster ini. Kita akan pakai topi ini sekarang. Dan itu sebenarnya hanya untuk menjaga saya tetap hangat. Di luar sana sangat dingin. Kalian lihat sendiri, saya benar-benar kedinginan sampai menggigil. Jadi kita bersiap-siap bro, si orang Australia. Kita akan masuk ke perairan Amerika. Ayo, saatnya mencari makanan. Selamat pagi teman-teman. Tadi malam kita melakukan penyelaman malam yang paling gila. Saya tidak akan bohong, saya agak takut. Ada hiu putih besar di luar sana teman-teman. Benar-benar gelap total. Dan saya hanya punya senter itu. Saya berada di garis pantai yang benar-benar ekstrim ini. Masih agak mendung, tapi sepertinya memang begitulah kondisi di sini, di California. Dan kalian tahu, kita memang datang untuk ini teman-teman. Kita hanya menikmati semuanya. Tapi saya ingin berhenti di sini dan saya ingin bicara sedikit dengan kalian tentang sesuatu. Bro, saya benar-benar mengalami salah satu minggu terberat dalam hidup saya, teman-teman. Dan kalian tahu, setiap kali saya melewati masa-masa sulit seperti ini, satu-satunya hal yang selalu saya andalkan adalah kalian semua di YouTube. Kalian adalah keluarga saya, dan ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya datangi kembali dan merasa bahwa saya tahu saya punya kalian. Rasanya memang lagi minggu yang berat. Saya sudah berusaha sekuat tenaga melawan arus, tapi arusnya terus mendorong saya. Begitu banyak hal yang terjadi minggu ini yang benar-benar berat buat saya.
Saya bahkan nggak mau terlalu membahasnya, teman-teman. Tapi kalian tahu, kadang rasanya momentum itu memang nggak berpihak pada kita. Tapi sekarang, saya cuma mau menikmati masakan ini. Kita punya lobster raksasa di belakang sana. Ya, nggak sebesar yang ada di Australia, tapi cukup besar untuk ukuran di California. Dan saya cuma mau menikmati hari ini, teman-teman. Kita bakal masak-masak seru di pantai, nikmati suasana yang asik. Inilah inti dari Offshore Tales. Saya benar-benar sayang banget sama kalian semua. Dan ya, saya nggak tahu apa jadinya saya tanpa kalian. Lihat deh benda ini, teman-teman. Ini yang kita sebut sargo. Katanya sih ini semacam ikan perch laut di sini. Saya belum pernah menembak yang seperti ini sebelumnya. Bentuknya agak aneh juga. Jujur aja, nggak terlalu kelihatan cantik. Nggak seperti ikan tropis yang biasa kita dapatkan. Dan kita juga dapat lobster yang gila ini, bro. Kalian lihat sendiri, tadi kita ambil pakai tangan kosong. Gila banget. Dan seluruh badan itu isinya benar-benar daging semua. Kita bisa santap habis itu 100%. Kalian tahu minggu ini kita agak berat. Agak sedih juga, bro. Kita butuh sesuatu buat nyemangatin minggu ini. Dan kalian tahu kalau kita dapat lobster, cuma ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu Kraygon. Nah, lobster-lobster ini punya exoskeleton yang melindungi mereka dari predator, dan ada tanduk-tanduk besar sama segala macamnya. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan menembakkan minuman ini ke tanduk lobster ini, lalu kita minum, bro. Siap? Beginilah cara kita di Rockstar Towns. Kraygon, ayo! Gue bahkan gak tahu seberapa banyak yang gue minum, tapi itu gila banget. Itu yang gue butuhin buat nyemangatin diri sendiri. Dan sekarang airnya muncrat ke lensa ini. Baru aja sadar, ada bangkai hewan di luar sana, ngambang di balik ombak itu. Kita bakal berenang ke sana dan ambil. Semoga nggak ada hiu. Ayo. Waduh, lumayan jauh juga ke sana. Nih, ombaknya datang. Enggak. Apa ini, bro? Wow. Baiklah. Kita semakin mendekatinya. Apa ini, bro? Baiklah. Apa? Apa ini? Wow, baiklah. Mari kita coba bawa ke darat dan lihat apa itu. Ayo. Jelas aku jadi umpan hiu kalau bawa bangkai hewan begini. Berenang ke darat. Wah, lihat ini di sini. Ini seperti ikan belanak laut raksasa, bro. Lihat betapa panjangnya benda itu. Aku baru saja menemukannya mati di laut itu. Jadi aku pergi dan mengambilnya. Wah, sepertinya ikan ini sudah digigit oleh semacam hewan. Semua sisiknya di sini hilang. Menurutku, sesuatu telah menggigit ikan ini lalu melepaskannya. Mungkin anjing laut atau hiu atau sesuatu yang liar seperti itu. Tapi tidak mungkin kita bisa mengambil daging dari ikan ini. Ikan ini benar-benar sudah jadi bangkai. Baiklah, mari kita lempar kembali ke sana. Itu bahkan tidak mendekati laut. Kalian pasti nggak percaya, aku benar-benar lupa bawa pisau. Jadi yang kita punya cuma batu dan kayu untuk membuka lobster cantik ini. Kalian bisa lihat lobster ini punya exoskeleton yang besar. Biasanya yang ingin kamu lakukan kalau punya pisau, tapi aku cuma punya kayu, adalah menusukkannya di sini, ke arah kepala, lalu kamu jalankan sepanjang badannya. Aku rasa kita bisa melakukannya dengan ini. Coba ambil dagingnya sebanyak mungkin. Oke, setelah kita lakukan seperti itu, yang kita lakukan selanjutnya adalah memutarnya. Dan lihat itu. Itu adalah ekor lobster yang indah, dan kamu bisa lihat hampir tidak ada apa-apa di dalamnya. Jadi, bagian itu nggak kita ambil. Biasanya kamu bisa menggunakannya sebagai umpan pancing. Tapi aku sebenarnya tidak membawa joran dan reelku ke California. Jadi kita tidak akan menggunakannya. Aku akan mencucinya sebentar, lalu kurasa kita harus menggunakan batu untuk membukanya. Biasanya yang ingin kamu lakukan adalah menggunakan gunting yang bagus dan memotong di sepanjang sini. Lalu kamu bisa membelahnya. Dan biasanya seperti itu cara kita membuat ekor lobster saus mentega bawang putih. Tapi semoga saja kita bisa membukanya dengan batu ini. Iya. Sempurna, sama saja kawan. Lihat, begini cara mereka melakukannya dulu sebelum ada pisau. Baiklah, yang saya lakukan adalah saya baru saja membukanya seperti itu, dan saya akan mengupas kerangka ini, exoskeletonnya. Ini sebenarnya sangat tajam, kalau kalian bisa merasakannya sekarang. Dan lihat itu. Itu benar-benar luar biasa. Kami membukanya dengan batu dan kami mendapatkan potongan daging yang indah ini.
Dan itu di sana, itulah ekor lobster kita. Yang bener aja. Itu benar-benar luar biasa. Baiklah, kita akan mencucinya sebentar, lalu kita akan menikmatinya. Baiklah, aku sudah dapatkan ini, teman-teman. Sebenarnya, aku bawa beberapa jeruk nipis ke sini, teman-teman. Karena di sini kita nggak boleh bikin api. Ini seperti taman nasional di mana-mana di California. Tidak seperti di tempat asalku, di mana kita benar-benar bisa bikin api di mana saja. Kita lupa bawa pisau, jadi cuma ada satu cara untuk membelah jeruk nipis ini. Kita akan peras banyak sekali air jeruk nipis ke ekor lobster ini. Sebenarnya kita akan membiarkan air jeruk nipis ini memasak lobster ini. Kita akan membiarkannya selama sekitar 15 menit dan semoga saja itu akan perlahan-lahan memasaknya. Hanya kita yang memulai tantangan ini di Beverly Hills, salah satu tempat termewah di dunia, dan mengakhirinya dengan lobster mentah dan jeruk nipis di pantai. Klasik. Kita punya jeruk nipis, kita punya ikan, dan kita punya lobster yang lain. Yang itu sedang dimasak perlahan. Bro, gue cuma mau ngomong lagi ke kalian semua di luar sana. Gue tahu sekarang gue sedikit mengeluh karena lagi mengalami masa-masa sulit. Dan ya, memang lagi berat sekarang bro. Rasanya semuanya terasa seperti nggak berpihak ke gue. Tapi gue tahu di luar sana juga ada yang lagi mengalami masa-masa sulit banget. Tapi ingat aja, lo punya gue dan lo juga punya Tuhan. Terus maju, tetap tegakkan kepala lo. Dan gue cuma punya pikiran-pikiran positif itu. Itu aja yang penting. Sekarang kita punya pikiran-pikiran positif. Gue ada buat kalian semua. Gue di sini di pantai ini. Lo tahu, bukan kehidupan. Nggak seburuk itu bro. Serius, gue sayang banget sama kalian semua. Ini gila banget. Wuhuu. Ekor lobster itu benar-benar sudah berubah jadi putih. Kamu bisa lihat sendiri di sana. Dan itu karena keasamannya yang benar-benar memasak dagingnya. Baiklah, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Tantangan kita kali ini benar-benar liar. Kita mulai di Beverly Hills. Kita sekarang berada di garis pantai terpencil di California. Kita lupa membawa pisau dan kita langsung hajar ekor lobster mentah ini. Baiklah, mari kita coba. Mari kita coba gigit sedikit. Wow. Wow. Itu benar-benar luar biasa. Itu 100% lebih empuk daripada yang kita dapatkan di Australia. Gila banget bro. Apa? Baiklah, aku akan menyantap ekor lobsterku di pantai terpencil ini. Ini adalah salah satu petualangan paling gila. Aku sangat sayang kalian semua. Hidup dan gaya hidup seperti ini tidak akan mungkin tanpa kalian semua. Dan aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kalian benar-benar keluargaku. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Salam sayang buat kalian. Yeehaw!